Terus aku tuh notice karena dia cantik banget bro, kayak Dua Lipa coba. Damn. Lu lihat nih. Stop it bro. Kita kalau di lokasi syuting sering banget bercanda, kentut-kentutan depan masing-masing juga kita udah apa. Gue udah tahu kalau ini bau-baunya kentutnya Haiko ini. Tapi sumpah yang gue belajar dari Baby ya, karena kadang tuh kalau gue lagi syuting itu energi gue suka naik turun. Tiba-tiba lagi energinya banyak banget kayak nah tiba-tiba sejam kemudian langsung kayak drain, nggak mau ngobrol sama orang, bener-bener pengen tidur, nggak ada yang ajak gue ngomong. Yang gue belajar dari Baby, selalu semangat dia. Dia di lokasi tuh selalu aktif, energinya selalu banyak dan dia selalu kayak hi everybody, let's be happy. Jadi ngeliat dia kayak gitu langsung kayak oke, bisa juga. Ada Baby yang selalu kayak sunshine every day gitu. Jangan lupa untuk nonton series Bercinta dengan Maut hanya di iQIYI dan Maxstream tanggal 29 Mei 2026. Aku anak Kusuma, kembaran kamu. Gue yakin banget keluarga suaminya Ana yang dibalik semua ini. Mereka bukan orang sembarangan. Uang, kuasa, politik, semua di kantong mereka. Ana? Gue akan jadi Ana. Gue akan masuk ke keluarga Ardana dan lingkarannya. Dan gue akan hancurin mereka satu persatu. Kamu harus jaga public image yang baik antara kamu dengan Ana. Gue gak akan biarin Ana lagi diinjak-injak sama mereka. Ana gak boleh lugu lagi. Ketemu lagi di podcast Kinari. Kalau Sobat WK bentar lagi nonton series terbaru di nyebutnya apa Mbak Nisa? iQIYI. Series ini akan menjadi series pertama Indonesia yang tayang di platform iQIYI dan Maxstream. Nah, judulnya adalah Bercinta dengan Maut. Horor atau drama kah? Nah, saya kedatangan dua dari banyak pemain series Bercinta dengan Maut. Ada Haiko Desinta van der Vecken dan salah. Ada Haiko van der Vecken gitu aja. Haiko Desita. Desita pakai H ya. Pakai Desita. Dan satu lagi ada Baby Baby Kristami. Koresan Nauli. Wih, gua aja nggak tahu lagi. Gua nggak tahu ada Desitanya. Ini ini pemain film, bintang series juga, yang dulu wartawan sebagai wartawan TV. Salah satunya ada di Palmerah juga, di Kompas TV, sebelum pindah ke Kebon Sirih. Hafal dia. Tahan ya. Tahan dulu. Ceritanya kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia baru yang menantang di depan, sama-sama acting di depan kamera, cuman beda bidangnya. Haiko, boleh cerita? Tadi salah ya berarti ya? Haiko Desita. Desita. Desita TH. Nah, Desita van der Vecken. Ya. Asli Belgia, Bali. berdarah Bali. Dingin ya, Belgia. Dingin. Hujan terus. Kenapa akhirnya? Jadi dari judulnya sebetulnya kalau kemarin Pak Rocky Soraya sudah menegaskan bahwa series Bercinta dengan Maut ini berbeda dengan ada film tahun 1992, judulnya sama, banyak pemain Amerika Serikat, Bercinta dengan Maut juga, bahwa series ini tidak ada hubungannya, bukan remake juga dengan film tersebut. Akhirnya kenapa terima tawaran Pak Rocky? Ada sesuatu kah? Jadi memang genre dari series Bercinta dengan Maut ini sebelumnya aku belum pernah mainin. Biasanya kan aku mainin yang drama cinta, terus atau horor. Film horor ya? Iya, film horor kayak gitu. Dan
ini kan dia genre-nya lebih ke bukan cuma drama cinta doang, tapi ada misterinya juga. Terus dia kayak psychological yang bener-bener bikin orang mikir tentang dendam. Jadi aku belum pernah ngambil yang kayak gitu. Dan aku rasa pas aku baca-baca skripnya, ini menarik juga sih ceritanya karena ini tentang balas dendam. Terus tentang toxic relationship. Terus ada ya itu yang tadi aku bilang, ada sisi kayak psychological mind twisting gitu. Ada perselingkuhan juga kah? Ada apa sih? Perselingkuhan Ada. ada juga. Ada juga. Hitmaker lagi seneng ya? Mbak Arisa ya? Mana? Nggak, lagi. Kemarin apa Mbak? Ah? Iya, apa namanya? Judulnya aja. Itu juga kisahnya juga soal perselingkuhan, toxic marriage, red flag, menikah dengan pria red flag gitu. Tadi balik lagi, terganggu nggak dengan judul-judul seperti bercinta? Enggak sih, karena balik lagi menurut aku walaupun judulnya bercinta dengan maut, tapi dia konteksnya tuh bukan yang series yang seksual, enggak juga gitu. Dia nggak fokus ke sana, lebih fokus ke misi karakter aku si Raya untuk mau balas dendam sama keluarga Ardana atas kematian Ana, gitu. Nah menariknya apa tuh? Jadi perannya jadi double di sini. Jadi double. Seberapa itu juga kah yang itu juga kah yang kemudian menjadi pertimbangan Haiko untuk terima? Emang sih waktu kan gak gampang juga. Iya nggak gampang. Apa karena tawarannya Pak Rocky memberikan kalau Ana segini, kalau si Raya segini, jadi double juga itu budgetnya. Gimana ya? Gimana harus jawabnya ya? Well, jadi nggak gini. Pas aku lihat itu kan dikasih double karakter gitu, itu aku suka ngambil tantangan yang baru dan aku ngerasa itu adalah tantangan yang baru buat aku. Dan udah gitu dia walaupun kembar tapi beda banget karakternya. Iya, yang satu tuh Raya, dia bener-bener kayak tegas banget, dia pemberani, dia ekstrovert dan dia kayak wah gitu. Kalau Ana dia introvert, dia lebih kalem, dia nggak banyak ngomong, dia orang yang sangat-sangat insecure, yang bener-bener nggak pede, dan cara ngomongnya juga beda, cara dia geraknya, cara jalannya, semua tuh beda sama Raya gitu. Jadi bener-bener beda banget. Bahkan cara itu ketawanya juga beda ya kok. Ketawanya juga beda. Iya. Kalau Raya, hahaha. Kalau Ana, jadi small things gitu juga diperhatiin banget. Kalau sama Raya kan dia juga yang dia cara jalannya pede, dia lebih tegap. Kalau Ana tuh lebih kayak gini, terus dia yang suka benerin kacamata tuh kayak set gini. Menurutmu lebih rumit yang mana karakternya? Ana sih. Ana, iya. Yang jaim banget gitu ya, jaga penampilan juga kan ya. Karena kalau mau dibandingin yang lebih mendekati sama aku sebagai Haiko, itu lebih ke Raya. Tapi kalau Ana, dia kan juga ya kalau ngomong tuh bener-bener pelan, yang kayak aku banget sih. Dijaga ya. Iya, jadi bener-bener di luar zona nyaman banget. Kalau jadi Ana. Sebenarnya Raya juga sih. Aku sebenarnya nggak ada relate ke kedua karakter itu sebenarnya sama sekali. Tapi dari pembawaan lebih cenderung ke Raya ya. Iya. Nah, tahan dulu. Kalau Mbak Baby, jadi peranmu Mas Kim. Nanti itu ya ketemu wartawan. Lucu ya, biasanya aku yang nanya-nanyain gini loh. Kita ganti peran aja. Kok bisa jatuh cinta dengan acting loh? Kok bisa? Karena kan sebenarnya pekerjaan sebelum series Bercinta dengan Maut apa? Aku series Open BO. Oke. Ikut ya di situ ya? Ikut. Di 1-2 aja ya. 1-2. Aslinya Open PO kalau di dunia nyata. Open PO kue kakak. 1-2 ikut. 3. Oh, 3. Terus habis itu ada film judulnya Yang Terluka, baru ke Bercinta dengan Maut. Nah, kok bisa akhirnya terjun ke dunia film, dunia acting. Yang tadinya news anchor nih sebetulnya akhirnya jatuh cinta dengan acting, ketemu sama aktris bintang sinetron seperti Haiko van der Vecken. Ini orangnya nih. Mana nih orangnya? Mana? Apa? Jadi gerbangnya dari
Putri Indonesia itu ya? Nah, Bener ya? salah, beda Miss organisasi. Indonesia. Miss Universe Miss Indonesia. Universe Indonesia. Iya, menurut aku salah satu gerbangnya tuh dari beauty pageant. Karena tuh dulunya aku gak ada kepikiran sih untuk ke dunia entertainment sama sekali, sama sekali enggak. Jadi dulu aku tuh bener-bener kayak fokus mau jadi Najwa Shihab. Aku suka yang namanya kayak analisa peristiwa, dibikin sederhana supaya bisa dicerna sama masyarakat. Itu tuh menurut aku passion aku lah. Terus udah hampir 8 tahun kerja sebagai jurnalis. Betah ya? Betah, Pak. Padahal kan sebenarnya kita tahu ya, Pak, resikonya tinggi. Aiko udah berapa tahun? 2018 Dari ya? 2018 tengah ke akhir. Oke. Mirip-mirip berarti. Ya, Mirip-mirip. Aku betul. mulai jurnalis Iya. 2018-an. Terus apa mana tadi, Pak? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Terus abis itu fokusnya cuma ya udah dari news anchor, kan dulu awalnya jadi reporter dulu tuh, reporter lapangan, baru naik ke reporter dan news anchor, baru naik lagi ke produser dan news anchor. Sempet produser juga. Sempat produser juga. Pokoknya udah meniti karir di sana. Itu bentar lah. lagi kalau setia bisa jadi pemret itu Bisa kan? jadi pemret ya, Pak. Tapi berapa puluh tahun lagi ya? Pertanyaannya gak ada yang tahu, Tuhan juga. Cuma Tuhan yang tahu. Terus abis itu teman-teman waktu itu ngelihat ada pendaftaran Miss Universe Indonesia. Sebenarnya mereka tuh yang daftarin awal-awal. Kok ceritanya pasti begitu ya? Kenapa? Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Gue nggak pernah mimpi casting, tapi didorong untuk casting. Kepilih. Iya, dan juga sama ceritanya begitu kan? biasanya Gua nggak kepikiran gitu, malah kayak lancar aja gitu Iya. jalannya, kayak gayung bersambut. Akhirnya pas cobain daftar Miss Universe Indonesia, terus waktu itu top 5, lanjut lagi ke Miss Global. Sebenarnya Miss Global sih yang bikin aku jadi kelihatan sama para casting director. Nah di situ aku tanding internasional, menang Miss Global Indonesia, tanding internasional, ditawar-tawarin casting, casting iklan awalnya, terus habis itu 12 besar itu ya? iya, Miss yang Global internasionalnya. ya? Oke. Ya, Indonesia 12 besar, bangga nggak? Ya. Makasih Mas. kita selingin dulu ya, itu ya. Terima kasih ya. Makasih ya. Terus Lalu? abis itu ditawarin buat casting film. Dulu judulnya tuh namanya Pencari Mayat. Nah, akhirnya tayang bakal tahun ini. Terus lanjut one project led to another project. Dari situ ditawarin lagi syuting film lagi, terus open BO. Terus mini series, terus apa lagi ya? Sampai Bercinta Dengan Maut. Nah, dalam perjalanannya itu ternyata aku juga baru sadar nggak jauh, ada benang merahnya lah, jurnalistik sama acting. Apa menurutmu? Menurut aku salah satunya analytical thinking. Kalau misalkan di acting menganalisa skrip, bedah skrip, pengembangan karakter, terus gimana kita baca suasana, aksi, reaksi. Sebenarnya kan acting juga tentang gak cuma ngafalin skrip ya, tapi kita bisa natural bereaksi terhadap lawan acting kita. Sama kayak kita lagi one-on-one kayak gini, atau lagi dialog sama narasumber. Jadi ya ada benang merahnya yang ternyata aku nikmati di acting, cuman dikemas secara art gitu kan kalau acting. Tapi nggak sempet kan secara formal belajar acting? Sempet. Oh, Nah, iya puji Tuhannya waktu itu dapat kayak beasiswa gitulah dari PH-nya yang ini open BO. Jadi dimasukin intensif kelasnya, namanya dulu Mas Ferdi Sulaiman. Iya, ya masih sampai sekarang masih itu. Sampai sekarang. Jadi Masih kayak buka kelas acting tuh. wah, aku jadi makin jatuh cinta. Dan aku juga orangnya suka tantangan, suka coba hal baru, terus aku suka di depan kamera. Jadi ya masih align sama kelebihan-kelebihan yang aku punya dan apa yang aku suka. Dengan di Bercinta Dengan Maut ini apa? Karakternya apa? Karakter aku namanya Pauline. Temennya Pau kalau dipanggil temennya Raya. Iya, Oke. sobinya banget, kayak partner in crime-nya Raya lah. Berarti Pauline ini bisa pole dance juga. Wih, nggak bisa. Jadi Jago, mah ceritanya cuman Raya yang Bisa, pole dance. di ceritanya bisa. Oh, di Cuman ceritanya. sebelumnya kita nggak bisa berdua ya kok, tapi kita workshop bareng, belajar bareng sampai bisa, walaupun biru-biru ya kok. No, sampai, Iya. Sampai biru-biru. sampai segitu. Pertama kali kita belajar pole dancing. Oh. Karena Ternyata peran nggak ini. mudah ya. Nggak. Yang kelihatan di trailer itu kan si Raya sampai kepalanya sampai ke bawah-bawah itu ya. Iya. Wah, Nah, itu- kebetulan emang kita datengin tongkatnya bisa. Nggak, itu tuh bener-bener pas syutingnya yang muter-muter itu Itu kan Jadi- udah profesional itu kan. bisa.
Nah, untuk posisinya kayak gitu tuh dibantuin dulu sama coachnya. Iya. Sama coachnya. Spotting Jadi gitu. di spotting dulu sama dia. Oke, mundur, action. Terus itu pas udah cut kayak gue gak bisa turun. Asli Baru dia langsung kayak bantuin gitu buat turun. Jangan ketawa-ketawa doang, Bang. Jadi dari awal gua proses kesana nggak bisa sendiri. Harusnya nggak usah bilang sama Om Dom, nggak usah. Nggak apa-apa. Apa sih kayak- di kamera keren. Iya, Yang penting itu ya. Yang penting keren di kamera dan believable. hasilnya bagus, makanya kagum itu kalau barangkali persiapannya kan nggak banyak gitu kan. Workshopnya barangkali nggak banyak, tapi bisa melakukan hal seperti itu seperti layaknya ya bener-bener orang yang jago gitu, pole dance. Itu sih menarik dari acting juga ya kok ya. Iya. Kita tuh Kayak- belajar banyak hal baru tergantung peran kita masing-masing. Betul, Tiba-tiba betul. yang kita bisa motocross lah. Iya. Jadi kita pasti Song ada workshopnya. setan, udah pernah dapat peran song setan belum? Next ya para director hire Haiko. Tapi jadi itu salah satu hal yang menarik itu ya, si Raya ini ya, Eiko ya menurutmu? Pole dancing ya? Ya, Enggak. pole dancing juga, dan kemudian karakter Raya yang ternyata stripper. Sebenarnya yang menarik itu bukan dari dia pekerjaannya sebagai stripper, Oke. tapi masalah internalnya, masalah psikologisnya uh-uh. dia tuh yang menarik sih. Karena dia Raya ini dia nggak tahu identitas aslinya siapa, dia nggak tahu nama aslinya dia siapa, dia nggak tahu keluarganya siapa, Oke. mamanya siapa. Dia cuma tahu dari kecil dia dibesarin di panti asuhan, dibesarin di panti asuhan, terus abis itu aduh takut spoiler. Ya. Ya pokoknya Jadi, gimana oke. dia bisa Control tiba-tiba jadi yourself. stripper gitu. Kayak lagu kamu. Tenangkan diri gua. Alright. Dia Gitu. yang nyanyi soundtrack series Bercinta dengan Maut juga. Bukan. Bukan, Ah. beda ya. Beda next ya, Kenapa next Pak series Rocky ya. nggak pakai Next. suaranya Haiko? Nah kebetulan mau nyanyi juga sepatah dua patah. Enggak ada. Udah batalin. Enggak ada. Tenangkan diri. Itu versi Rayanya seperti itu. Ya. Kalau si Ana, Ana juga dia punya masalah psikologis juga. Tapi dia kalau si Ana tuh lebih dipendem sama dia. Iya. Kalau Raya kan dia punya teman cerita, dia teman Oke. berceritanya tuh Pauline. Pauline. Iya, jadi dia ranting semua ke Pauline. si Paul ini dia stripper nggak. juga berarti? Stripper juga. Oke. Kita sahabatan karena kita ya di tempat yang sama cari Di Oh. tempat yang sama cari gitu. uangnya. Jadi sebenarnya satu-satu keluarganya Raya itu cuman Pauline Oke. selama itu. Rai. Stop ya. Makanya Gua bisa gituin ya. Nah, kalau si Ana makanya ini di dia Instagramnya nggak- Baby itu sekarang banyak banget tuh berduaan sama Haiko Haiko. van der Vecken. Iya. Selain Iya, udah selain kayak- pedal ya. Wah, pinang di belah kampak. sama syuting ya. Mainnya Dia pedal. sumpah kok dia udah selesai syuting nih. Tenang, dari lokasi dia udah Tenangkan pakai dirimu. baju, Nah, udah pakai baju buat berubah. padel. Dia Langsung kayak tinggalkan wah, Pauline. aku lasin nih, berarti bisa padel dong. Langsung padel. Kalau yang Gimana ya? punya lapangan nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya kan harus Menurut gua bikin lapangan. apply sih. dulu. Jangan sedih, karena udah banyak yang ngundang buat main Wih. gamenya. Jadi tinggal Udah oke profesional bisa. ya. Gitu. Udah jago ya. Aku juga ngajak Haiko buat main padel. Ah. Belum terlaksana aja kok. Kita punya beberapa mimpi bersama Ngajak gitu. main atau ngajak bisnis bikin lapangan pedal. Aduh. Main dulu. Main dulu. Menarik sih. Tapi lapangan padel di mana-mana ya kok. Kita bikin bisnis yang lain aja ya. Padel di mana-mana, Bisnis tuyul. sumpah. Setiap 100 meter Mana-mana ada juga lapangan lapangan padel Iya, gue lihat. betul. Haiko, tadi kemudian bagaimana Haiko mendalami dua karakter yang berbeda sampai apakah cukup dari skenario atau arahan dari sutradara atau sampai ada referensi tertentu, film atau karakter tertentu. Sebenarnya kalau untuk bukan dari skenario tuh nggak cukup. Pasti kan kita that's why kita punya Setuju. proses reading juga kan, dimana kita bisa skenario itu dikasih kita basic arc karakternya, Oke. karakter arc-nya itu basicnya dari skenario, tapi sisanya kita harus bikin sendiri. Oh. Hal-hal internalnya lah Oke. yang nggak begitu ditunjukkan ke di depan kamera, tapi itu membantu kita untuk lebih percaya bahwa kita adalah karakter itu. Jadi improve gitu ya? Enggak, bukan improve juga sih. Tapi lebih ke nih misalnya reading kita tuh udah tulis beberapa hal, misalnya hobinya dia apa, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dia zodiaknya apa, kayak gitu-gitu tuh tulis semua.
Itu bantu untuk diri kita pendalaman Oke. supaya kita bisa lebih believable. Iya, dan itu semua tuh nggak ada di skrip tuh bang. Iya, Jadi kita iya. yang harus kembangin Oke. sendiri di otak kita. Bener sih ada improve-nya juga. Jadi ketika ada ada situasi di scene-nya, dia bakal merespon sesuai sama background dia Yep. itu. Jadi konsisten tuh si karakternya dan believable bener. Nah, kira-kira misalnya di dalam situasi ini, karena nih di situasi yang sama kan semua orang akan bereaksi dengan cara yang berbeda-beda kan. Iya. Nah, itu tergantung kita. Jadi kita bisa memposisikan diri, oke, kalau misalnya aku sebagai orang aslinya, sebagai Haiko, dia ada di situasi kayak gini, aku reaksinya gimana ya? Tapi kalau aku sebagai Raya atau sebagai Ana, kira-kira situasi Dikasih kayak gini situasi kita ini, reaksinya tuh gimana, dan gimana problem solvingnya segala macam gitu. Nggak itu tadi ya, nggak cuma sekedar ngapalin dialog Nggak. ya. Iya, ternyata ya. dan menariknya itu sih. Jadi penonton kan memang taunya ya Raya yang tadi ekstrovert atau penari atau stripper itu doyan pole dance, Pauline barangkali juga seperti itu, tapi di belakangnya ini sebetulnya jadi mereka ya harus mengembangkan karakter sendiri gitu kan. Sesuai latar belakangnya. Ini jadi tempat reunimu dengan Maxime Bauthier setelah film horor Kain Kafan Hitam Kain Kafan Hitam itu udah berapa tahun ya? 2018 atau 19 Iya, 2018 itu. Masih kecil. Nah, aku udah 16 tahun itu. Kamu masih muda banget. Sekarang juga kamu masih muda banget. Masih coy. muda, masih 24 habis ulang tahun dia. Iya. Loh, Aquarius. background check-nya oke banget sih. Itu Iya, sih, bagus loh. sih. Emang kayak gitu, wartawan emang kayak gitu kok. Gue juga dulu kalau lagi mau ada narasumber, gue cek semuanya Instagram, Twitternya. Dia habisnya jangan tweet dibongkar, apa. jangan Oh, iya, dibongkar. bener. Kayak mungkin sampai kayak keluarga gue yang gue nggak kenal itu Emberan. ditahu juga. Kaget kan. Itulah wartawan. Jadi apakah ini juga pertimbanganmu terima tawaran bercinta dengan maut? Apa tadi? Ya, Karena reunian sama Maxim. Pas nih, Sebenarnya gue udah lama nggak acting sama dia. sebenarnya itu bukan main alasan sih, lebih kayak jadi biasanya sebelum syuting aku juga lihat pemainnya ini. Oh, ada Baby ini aku- Kristami nih. Ya. Enggak, biasa Siapa aja, nih aku dia? nggak- Sokap. Gitu ya kok. Sekarang begitu, tapi nanti nggak tahu loh. Oh iya. Jadi pas gue lihat pemainnya tuh Nanti. lebih kayak jadi pemainnya ini. Oh, ada Maxim. Oh, pernah nih dulu main sama dia. Oke. Tapi udah ada nama itu, list pemainnya, aktor aktrisnya udah ketemu saat biasanya masuk. tuh nggak semua. Hmm. Kadang tuh bisa misalnya dikasih tahu ini, terus tiba-tiba nggak jadinya ini gitu. Jadi Sebelumnya kita pasti taunya dikasih tuh tahu. pas udah reading. Oke. Sudah reading bareng gitu. Jadi kayak kebetulan ketemu lagi. Iya. Kenapa akhirnya series buat Haiko? Ini series keberapa ya kok kalau boleh tahu? Karena Naiko lama banget di sinetron ya kok. Iya. dia. Heeh. Tuh Dinki pertama kali. Dua. Oh, Dinda iya? Kirana pertama kali series ini. kayaknya Kata sih dia. 4 kayaknya. Keempat. Keempat deh. Keempat. Keempat kayaknya. Saat sekarang mulai rame film di bioskop makin rame, makin banyak. Hari ini sebetulnya bisa 4-5 film Indonesia setiap Kamis tayang di bioskop. Sinetron juga, beberapa sinetron juga ngangkat beberapa aktris film kemudian terjun ke sinetron. Nah, pilihanmu akhirnya kenapa series ini yang diambil? Karena aku juga pengen explore opsinya sih. Kan selama ini kan aku selalu sinetron. Jadi aku belum segitu banyak nge-explore series. Oke. Jadi kayak pengen coba lebih dalam lagi ke sana. Gitu. Pengen explore optionsnya, kira-kira nyamannya di mana, dan sejauh ini sih aku suka semuanya. Maksudnya punya alasan masing-masing untuk setiap kayak ada series Project, sinetron, oke. setiap project tuh kayak aku kalau main sinetron Iya. aku suka bagian ininya, kalau series ini, Iya. kalau film ini gini. Jadi ngerasain semuanya ya. Mm-mm. Terapnya pasti beda-beda ya. Beda-beda Dan semua. itu dirasain. Akhirnya tahu di mana nyamannya. Jadi lebih suka sinetron apa series nih? Kalau aku suka beda-beda, suka berubah-berubah sih. Sekarang? Kalau sekarang lagi suka series. Lagi suka series. Kalau Lagi nyaman di situ. Treatmentnya enakan di film dan series ya. Kalau untuk enaknya sih Di aspek apa? Aspek treatment? Ya kalau series film kan pasti ada workshop persiapannya lebih panjang. Kan? Kalau sinetron kan barangkali ya, Haiko mau merasakan pendek banget gitu kan. Apalagi stripping, kejar tayang itu kan. bedanya sih ini sih, kalau di sinetron itu lebih apa ya?
lebih kita belajar untuk gimana cara kita cepet. Semua itu serba betul. cepat Iya, karena kan kejar cepat-cepat. tayang Ya, kan. Gimana caranya kita syuting sore baru dapat siaran siang misalnya gitu. ya kan. kayak gitu-gitulah. Terus gimana caranya kita bisa kita nggak punya banyak waktu nih untuk iniin emosinya tuh harus cepat, nggak bisa kayak bentar butuh Yeah. waktu lama, nggak bisa. Harus bener-bener langsung. Nah enaknya kalau di series itu preparationnya. Yap. Preparationnya tuh pasti ada lebih banyak. Terus di saat kita syuting kita juga berapa scene per harinya yang kita ambil tuh nggak sebanyak sinetron gitu. Jadi lebih santai. Bener sih. Mbak Baby juga kah kenapa akhirnya terima tawaran series ini? Kenapa akhirnya Ya. terima tawaran series ini? Nyoba juga seperti Haiko barangkali. Karena kenapa enggak? Dan Ini yang belum berarti sinetron ya? sinetron lagi Lagi syuting. stripping nih hari ini. Aku Oke. sebenarnya lagi stripping, Oh. lagi syuting, terus kesini dulu terbalik lagi ke lokasi syuting. Oke. Dan tapi aku pertama kali diambil stripping. Iya, bener kata Haiko, gila sih kok capek juga. Saranmu itu Mantap, tapi harus sarannya Haiko sat-sat apa gitu. buat pemain sinetron Tolong newbie? Iya, aku Yang masih baru pertama beginner. stripping. Beginner. Anggap kayak sekolah acting. Oh, yes. Betul. Tapi bener, jadi ada nih satu saudara yang pernah bilang, karena kan ada beberapa momen lah dimana pas lagi main sinetron aku kayak aduh capek banget, tiap hari berapa scene per hari, Asli. wah gitu. Terus kayak aku gak bisa padel, bro. Itu betul. Tiap lapangan di lokasi udah. Iya, benar-benar. Nah, terus sutradara ini dia bilang sama aku, dia bilang gini, anggap sinetron tuh kayak sekolah acting. Walaupun kadang karakter kita tuh monoton kayak gitu terus, tapi anggap ini tempat dimana kamu tuh bisa belajar untuk lebih better your acting gitu. Explore ya. Oke. Gitu. Jadi jangan Exactly. cuma anggap remeh kayak action, hahaha, enggak. Exactly. Tapi bener-bener get into it. Syukur-syukur bonusnya kalau episodenya banyak tuh Mbak Baby Benar, benar. kan. Uang. Kan gitu kan lo. Iya, juga kan sono. Lebih Jadi langsung bilang gitu. preman pensiun dunia terbalik itu misalnya, wow itu kan Iya, benar. Tapi gila sinetron-sinetron yang panjang kayak itu kadang tuh pemainnya dari yang single sampai pas udah selesai tuh udah nikah dan punya anak. Iya. Udah ada yang cerai juga lagi. Iya, banyak. Iya, saking Gila, lamanya. bener-bener besar di situ dia gitu. Bener-bener. Exposure juga ya sinetron tuh ya. Exposure-nya iya. Karena kan orang fansnya lihat udah. tiap hari. Bener-bener tiap hari muncul tuh di TV. Bener. Jadi apa namanya? Coba juga nih, harinya series sudah nyoba, sekarang di sinetron, film juga udah. Oke. Nanti bisa cerita sama Haiko lagi ya, Iya. ternyata rasanya nggak cuma capek gitu kan. Tapi Ya Tapi itu, worth it. worth it. ilmunya banyak tuh kan, ilmunya banyak, Iya, ilmu benar, actingnya benar. banyak. Iya. Syukur-syukur dapat tawaran lagi yang lebih proyeknya Amin. lebih besar, lebih dahsyat lagi kan. Amin, doain ya. Mbak Baby kemarin syuting sama Haiko gimana? Gimana? Mau baru yang ketemu, jujur apa baru mau ketemu sama yang Haiko di bohong? lokasi syuting ini kan? Jujur aja. Jujur aja. Di lokasi Gantung, syuting. mana uang tutup mulut. Jujur-jujuran, aku seneng banget kalau kemarin tuh aku syuting lawan mainnya Haiko. Emang iya. Emang ya? Iya. Jadi aku tuh merasa awalnya nih ya, jujur ya. Aku tuh pas tahu jadinya Haiko yang Sebelum jadi tahu, Raya. Kalau selama sebelumnya? jadi selama jadi news reporter, news anchor itu kan nggak pernah tahu sinetron barangkali. Iya, nggak tahu. Dunia film. Yuyurli. Pernah denger nggak nama Haiko van der Vecken? Yuyurli aku belum pernah sebelumnya. Yuyurli. Yuyurli speaking. Tapi aku sempat ngeliatnya di event kalau nggak salah. Terus aku tuh notice karena dia cantik banget, bro. Kayak Dua Lipa, coba. Damn. Lu lihat nih. Stop it, bro. Ini Dua Lipan, ini Dua Lipa. Pas aku lihat namanya Haiko van der Vecken yang mana ya? Terus aku cari di Instagram. Cantik. Ini kayaknya Iya. aku pernah lihat di event nih. Ah, Terus tapi kayak menerka-nerka karakternya, karena kan kita banyak banget scene bareng tuh. Kira-kira bakal get along gak ya? Terus pas ketemu pertama kali pas lagi reading, terus dia kayak lancai banget gitu kan, kayak kaos, pakai celana ini. Terus aku kayak dari lihat penampilannya, ini kayak gua nih. wis. Udah fix kayak gua. Langsung Santuy, disimpulin begitu cuek. ya. Oh, karakternya, karakter aslinya dia. Karakter aslinya Oke. kayak gue nih. Kayaknya kita bisa berteman deh. Terus dia kayak yang ramah banget, halo, aku Haiko ya. Tapi pas udah dia diem, mukanya kayak mau makan orang tuh kayak jadi
ini orang sebenarnya baik apa enggak sih? Ini jutek apa Padahal ramah nggak pernah sih? loh dapat karakter antagonis loh. Sumpah kok. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Kan aku Iya. manis. Coba deh kamu resting face kamu. Tuh kan? Ih, kayak apaan aja. Enggak, terus kadang Tapi kok sekarang aku udah tahu nih. tapi kadang tuh memang ya ada momen-momen dimana gue misalnya ada sesuatu yang orang lakuin gitu dan dalam hati gue kayak ngapain sih, Nah. kadang Iya. tuh keluar itu mukanya. Satunya. Kadang Tapi kita bisa sama kelihatan banget. ya? Iya. terus kayak nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Tapi jujur pengalaman aku syuting bareng Haiko tuh bener-bener memorable banget, seru banget, dan aku banyak belajar dari Haiko juga, kayak cara dia approach ke dia punya role, Yep. terus cara dia bisa langsung tiba-tiba nangis, terus bisa bener-bener mendalami karakternya tuh dengan Yep. totalitas. Yep. Aku banyak belajar juga dari Haiko sih, dan kita berdua juga scene berat-beratnya cukup agak banyak ya kok ya. Banyak, Jadi kita iya. bisa kooperatif. Apa misalnya? Scene berat itu apa menurutmu, Mbak? Hati-hati, Spoiler. jangan spoiler. Spoiler. Jangan spoiler. Tapi intinya pokoknya ada Wajib. satu scene dimana kayak aku harus nangis-nangis kejar gitu kan. Terus aku bilang sama dia, aku boleh peluk nggak? Terus pas peluk, orang ini nih tiba-tiba kayak I love you Rai, aku sayang banget sama Iya. kamu gitu kan, makin belum kayak, belum di take. Jadi maksudnya aku ngomong sebagai Pauline, bukan sebagai baby ke Raya. Iya. I love you ya Rai. Belum take padahal? Belum take. Karena aku tahu itu bakal emotional. Oke. Aku bangun. Nah, abis itu setelah sebelum action udah sesunggukan Oh. duluan, udah kayak action. Kayak ngeliat dia pengen nangis gue. Untung cuma sekali ya take-nya. Atau Oh, diulang? Beberapa kali, ya. iya. Makanya di saat itu pas di antara take Kita nggak bisa bercanda. nggak bisa bercanda dan gue nggak bisa dijak ngobrol-ngobrol kayak Benar, gitu. benar. Jadi kita tahu juga Gimana dulu? kapan waktu serius, kapan waktu bercanda ya. Kita kalau di lokasi syuting sering banget bercanda. Kentut-kentutan depan masing-masing juga kita udah apa. Gue udah tahu kalau ini bau-baunya kentutnya Haiko ini. Tapi sumpah yang gue belajar dari baby ya, karena kadang tuh kalau gue lagi syuting itu energi gue suka naik turun. Tiba-tiba lagi energinya banyak banget kayak nah tiba-tiba sejam kemudian langsung kayak Bisa berubah. brain nggak mau ngobrol sama orang, bener-bener Oke. pengen tidur, nggak ada yang ajak gue ngomong. Yang gue belajar dari baby, selalu semangat dia. Dia di lokasi tuh selalu aktif, energinya selalu banyak dan dia selalu kayak hi everybody let's be happy. Jadi ngeliat dia kayak gitu langsung kayak oke, happy bisa juga. ada baby yang selalu kayak sunshine every day gitu. Jadi stop ya. Meskipun aslinya sebenarnya capek ya. Iya, capek cuman kayak ya gitu aja sih, aku suka aja untuk ayo kita semangat. Jadi bisa. menularkan apa? Energi positif. Betul. Iya, auranya positif banget. Jadi dia kalau bisa lagi kayak happy segala macam, jadi orang sampingnya dia jadi pasti ke bawah. Bisa aja nih. Mau makan di mana abis ini? Kemarin itu di beberapa adegan kan ada adegan-adegan yang menggunakan intimacy koordinator Haiko. Seberapa jauh Haiko van der Vecken ini membatasi diri untuk melakukan hal itu, adegan yang mesra, intim dengan lawan main, terutama pria. Yang pertama nggak mau scene-nya kelihatan mureh, nggak mau kelihatan kayak ini cuman diadain karena ada doang, karena buat apa namanya ya biar ya gitulah. Tapi selama ini sama intimacy coordinator Mbak Putri Ayudia Yeah. kan waktu itu. Jadi Langganannya hitsmaker nih Mbak Putri Ayudia. Iya, ya? Mbak Putri di mana-mana. tapi sumpah selama Dia lagi laku kayak gitu ya. konsultasi sama Putri, Mbak Putri itu jadi ngerasanya nyaman banget. Betul. Di saat ada pas adegan beliau juga ada gitu, ada di sana nemenin kita. Jadi selalu ngomong kalau misalnya kamu nggak nyaman bagian ini ngomong ya. Oke. Kamu kalau kayak gini nggak apa-apa kan. Jadinya kita selalu diskusi bareng dan itu yang bikin aku langsung ngerasa oh ya udah aku ngerasa aman di sini. Jadi di sini batasannya akan dijaga karena dibantu juga gitu. Karena kan takutnya tuh ada situasi di mana pas adegan ini kita nggak nyaman seperti ini tapi kita takut untuk ngomong. Oke. Kayak nggak enakan. Nah Mbak Putri lah yang Menjembatani Iya. fasilitator. ya Mbak Putri yang membantu kayak kalau nggak nyaman, kalau misalnya nggak mau ngomong sama lain, ngomong sama aku aja gitu. Jadi enak banget dan ngerasa safe banget selama ini. Mbak Putri itu sekarang malah kerjaannya makin banyak jadi intimacy koordinator daripada acting kayaknya. Ya Mbak Aku Putri ya? baru kenal sama Mbak Putri yang sama hitmaker ini Ini. sih. Iya. Kemarin- Pertama kali ngomong tuh kalau misalnya ngomong kan lembut. Iya. Jadi kayak
menenangkan hati dan jiwa. Hati dan jiwa, Iya. betul. Kemarin datang ke sini kan dia ngobrol juga, tapi sayangnya di belakang kamera kami ngobrol. Jadi soal adegan-adegan intimate itu memang ini Mbak Baby, Mbak Haiko tidak hanya soal adegan kalau kita ngeliat di depan kamera adegan syur intim gitu. Bahkan pegangan tangan itu udah termasuk bagian itu tugasnya dia. Ini si aktor aktrisnya nyaman nggak pegangan tangan? Nah itu bisa dikomunikasikan. Yeah, of course. Dia membagi ada tiga atau 4 gitu bagian yang dia harus masuk gitu loh. Pakai body double nggak? Kalau yang ini nggak, Dilakukan sendiri. lakukan sendiri. Oh luar biasa. Karena kan juga kalau gini, kalau misalnya adegan intimasi sama lawan main, kalau pakai body double itu kan juga sesuatu yang bakal bikin nggak nyaman buat pemainnya juga, Dengan karena lawan mainnya. Iya, karena misalnya nih scene-nya aku terus lawan main aku laki-lakinya pakai body double, ya aku belum ada kayak intimacy Oke, session atau apa, jadi kayak yeah. kita baru ketemu sekarang dan gue nggak nyaman untuk ngelakuin sama lo gitu loh. Kalau misalnya sama antar pemain, karena kan kita udah prepare dari awal reading sampai akhir, kita ngobrol, kita sama-sama cerita, oke aku nyamannya kayak gini, kamu nyamannya apa, oke gue nggak bisa disentuh di bagian ini segala macam, gue nggak nyaman kalau misalnya adegannya tuh kayak gini, jadi gue maunya kayak gini. Oh ya udah, oke, I respect that, nanti kita bakal kayak, dan kita ada boundaries nih checknya juga, boundaries lo di mana di sini, oke. Gue gak akan lewatin boundaries itu, dan begitu juga pun sebaliknya. That's why kalau misalnya intimacy scene kayak gitu, emang biasanya sih nggak pakai body double. Tapi kecuali kadang kan ada adegan-adegan, let's say mungkin di project lain ada adegan telanjang segala macam. Nah kalau itu kan sendiri kan, bersifat sendiri adegannya. Nah itu bisa pakai body double. Gitu. Jadi selama syuting kemarin nyaman ya? Nyaman. Dia di trailer itu kan ada tuh Dinda Kirana. Juga melakukan adegan itu. Nggak tahu nih Mbak Dinda pakai body double nggak ini? Kayaknya Coba jawabannya apa kayaknya. Mbak Dinda? Enggak. Yang pasti Dinda pakai body lotion. Pakai body lotion dia. Biar licin ya. Tiap hari kan biar enggak kering kulitnya. Tapi setidaknya kehadiran Mbak Putri Ayudhya juga membuat nyaman ya. Iya itu Parah impactnya sih. besar Itu banget. it helps a lot ya. Dan dia juga bikin koreonya. Itu kan sebenarnya kayak koreografi ya. Nggak tiba-tiba kesini nggak. Itu bisa dikomunikasikan saat belajar itu ya, koreo dilakukan itu ya. Ya, ada workshopnya. Ada intimacy workshopnya. Jadi betul, kita betul. misalnya oke, nanti adegannya Misal kita berdua. misalnya nih, oke nanti kamu bakal dipegang di sini. Kamu nyaman nggak dipegang di sini? Oh. Di sini boleh apa enggak? Oke. Gitu. Kalau kita nggak nyaman, kita bisa bilang nanti bakal diganti. Terus supaya lawan main yang gak kaget juga itu bakal clear dari tangan, nanti pegangnya ke leher ya. Iya. Habis dari Oh. ke leher Kita juga bakal ngomong ke sini ya. Jadi nggak nanti aku bakal pegang sini nggak ya, ada sini sentuhan ya yang gitu. bikin Kita langsung kaget. kayak gitu. Ada. Ini Mbak Putri juga aku sekarang ketemu lagi di series Di ini? series Oh, sama Mbak bukan. Putri lagi? Iya, yang next series yang aku lagi syuting sekarang sama Mbak Putri lagi. Oh, oke. Tapi dia Love main you. ya. Enggak, dia jadi IC-nya. Oh, Aku IC ada juga? intimacy scene di situ. Oke. Makin nyaman ya. Oh. Kalau di sini Pauline ada nggak? Pauline ada tapi nggak begitu. Nggak sebanyak si Tapi Raya di ya? sini di series ini nggak terlalu banyak yang Enggak. adegan adegan dewasanya itu, sih, oke. Bang. Iya. Meskipun 13 plus ya. 13 plus. Oh 13 plus ini? Iya. Tapi- 13 plus kan Mbak? Emang iya. 21 17. ya? 21. Wah, Oh, 21. kaget Karena gua agak 13. sadis, agak apa ya? Makanya jangan. Nggak mungkin ya? Berantem-beranteman. Nggak mungkin 13 plus. Nah itu belum adegan koreo fighting kayak gitu ya, Haiko juga. Oh ya, Nah, ada itu kan. ada itu juga tuh. Satu sisi sama Mbak Putri, terus adegan laganya sama koreografer yang lain. Betul. Iya. Wah, makanya honor mahal ya. Amin ya Allah. Bisa bayangin dah. Jadi nanti penonton series Bercinta dengan Maut ini apa yang didapatkan ketika nonton Haiko van der Vecken di layar monitor? Bakal dapat dua orang yang berbeda. Pasti ya. Pastinya dapat dua orang yang berbeda. Bakal lihat sisi dendamnya Raya, Oke. toxic relationship-nya Ana dengan suaminya, toxic relationship Raya dengan karakter-karakter yang lain. Psychological struggle-nya Raya. Raya dan Ana. Terus juga akan ada kayak banyak
violence. Ada violence right. juga. Mm-mm. Ada violence. Kita tuh workshop ada 3 berarti in total, Bang. Ada intimacy, ya intimacy. fighting, sama pole Pole dancing. dance. Iya. Mm-mm. Jadi sangat festif. Seru banget. Yes. Mantep ya, komplit ya. Komplit. Badan kita gerbak-gerbuk ya. Tuh bahas syuting itu tuh kayak tiap hari, oke hari ini scene-nya ini, oke kita siap bergerak. Day one aku clock in, aku langsung adegan fighting kok. Ah. Iya. Damn. Itu sama siapa belajar sebelumnya belajarnya itu? Pas workshop Ah. ada koreografernya ya, kayak dari martial arts mana gitu ya kok. Tau nggak kalau lu inget nggak namanya? Waktu itu ketemu kayak 30 menit doang. Iya. Cuman Ada satu tim gitulah, dia Oke. bikin koreo, dia bikin caranya gimana supaya aman, nggak membahayakan. Dan ada juga ketika kita take syuting. Iya. Tapi nggak kaget kan? Meskipun persiapannya sebentar, koreonya sebentar, latihannya sebentar, langsung adegan pertama itu. Sebenarnya kaget dikit 5 detik aja pas dapat Apalagi sama sekali callingan. 5 detik udah bisa ya, mau nggak mau harus bisa. Nggak, artinya sama sekali nggak punya basic bela diri misalnya. Untungnya Baby kan aku nggak punya. punya. Oh, aku ada? punya. Aku belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, jadi selain paddle itu belajarin Jiu-Jitsu juga. Wah, Multi talenta dia. Iya ya ternyata ya. Talenan saya, Pak. Makanya Pak masuk Bapak mau apa, Pak? Miss Global itu. Itu dia. Luar biasa. Dia juga mau ikut Miss Global warming katanya Haiko. Bisa hot dia tuh. Iya. Kalau kepanasan dia tinggal pulang ke Belgia. Oh iya bener, jangan. Enggak boleh. Jangan suka kepikiran Enggak, kayak gitu. gue biasanya pulang ke Bali. Oh iya ke Bali. Oh iya, ke Bali yuk. Jadi ketemu adegan laga nggak ada masalah buat baby ya? Nggak masalah. Cuman itu kan karena kita syutingnya kayak di hutan-hutan gitu, berantemnya. Agak gigitin nyamuk aja sih, Pak. Terus juga gatel-gatel apa, cuman nggak jadi masalah lah. Oh, Karena aku seru. harus gendong dia waktu itu. Wah. Adegan itu. Nggak apa-apa ya? Ayo gendong aja ya. Ya gendong aja. Di Pokoknya trailer ada juga. adegan. Oke. Ya, pokoknya adalah adegan itu. Malam-malam, Malam-malam, hujan hujan-hujan. buatan ya. Di hutan, Harus lumpur-lumpur, gendong dia, gendongnya kayak gini. Bener-bener gendong. Terus jalannya jauh. Nyeker. Nyeker pula, Nyeker. terus harus pincang. Harus pincang. Harus pincang. Nah, sempat ada pas take pertama gendong pincang, pas cut Salah pincangnya, salah kaki. Sempet kekehan ya. Enggak kok, kayak kaki kanan kayak kaki. iya kan kau lagi gua Kaki kiri. Akhirnya diulang. Udah gitu ya, gendongnya itu kayak dari bawah ke atas. Oh enggak, waktu itu gue suruh Nanti untuk kita berdiri. selesai ini keluar sini sambil gendong aku lagi ya. Gendong. Biar Nah, nostalgia untung dikit. Aku tanyakan, "Be, lu berapa kilo?" Nggak. Dia bilang, Ya, dia Dua. tapi dia nggak Dua. sensitif. Beda 10 kilo dari ditanya gua. gitu Jadi- nggak sensitif ya? Ditanya Apa? berat gitu nggak sensitif ya? Enggak. Kalau perempuan kan biasanya ditanya berat kan, ngapain sih lu nanya-nanya berat ya gitu kan biasanya. enggak semua ya? lah. Sama Iko enggak ya? Aman. Enggak lah, kita kan udah bestie. Oh, Emang iya, kalau nggak oke. kenal juga aneh ya kok kalau ditanya tiba-tiba berat lu berapa? Berat lu berapa? Iya. Tinggi lu berapa? Ya, Jadi gue beri terus lu. gimana tadi Iko? Nah, untung Nah. kita beda 10 kilo. Jadi Lebih berat Haiko kan? dia tuh baby lebih 10 kilo lebih ringan. Nah. Jadi gue rasa untung Nah. bisa nih gue gendong. Coba kalau kebalik. Ngos-ngosan nggak Wah, tapi? mati sih kalau gue harus Ngos-ngosan nggak? gendong lu. Lumayan. Pas udah cut kayak Kasian banget, aku juga kayak aduh semangat ya kok. Sampai kayak kita hujan-hujanan Itu nggak protes sama sutradaranya? Enggak. Dipapah aja lah gitu. Enggak kita ya? sempet ngomong kayak gitu ya kok ya. Oh. Cuma Tapi nggak apa-apa sih, gue mau tantangan itu. Oh. Wah, bisa. apa bisa. Sebenarnya kayak nge-gym juga ya kok, yang penting kuda-kudanya Iya. bener kan. Ntar lagi ajakin high rock nih. Udah tanya Udah. dia berapa kali mau ajakin kamu high rock, nggak mau. Udah banget. Udah, Aku terus udah kapok. ajakin. Enggak, belum pernah. Oh, belum Tapi pernah. Udah aku tapi gue liat ajakin. video lu high rock. Hai. Coba kok, kan kamu Sekarang- suka tantangan. Coba dulu sekali. Kalau belum kenalan kan nggak tahu nih Dari suka apa acting, enggak nih. dari acting Gue jadi lebih suka gym. Udah. Nah, Kalau kamu suka gym, gym, bisa high rocks. terus lari, pedal, ujung-ujungnya juga high rocks. Banyak memang deh. Iya, enggak maksudnya high go Vanderveken ini. Oh, enggak. Ya, dari nge-gym, kemudian pedal, lari, jogging, high rocks. Sejauh ini belum Belum tertarik ya? belum tertarik. Maksudnya dia belum berhasil. Kamu sibuk soalnya ya? Bukan, lebih kayak nggak mau. Dia belum mau aja. Nanti kita jebak aja, kita jebak. Dipaksa ya? Biar kita sehat Nggak, maksudnya. gini aja deh, dipaksa sehat. nge-gym kalau misalnya gue disuruh kayak high intensity, itu juga nggak mau ngerjain. Oh. Gua nggak Tapi suka kalau yang Adele aku berpis- ajak dia masih mau. Berpis kayak gitu-gitu. Hai, Bisa karena terbiasa. ya gue suka nge-gym ya, cuma udah nyantai aja. Jadi adegan gendong berapa kali ya Iko?
ada 2 atau 3 ya? 2-3 kali. Iya. Untung bukan Pauline yang gendong. Nggak bisa. Kalau itu sih Nggak pura bisa. pingsan aja, Pak. Kalau disuruh Pauline yang gendong Haiko. Mending nyerah gitu ya. Udah angkat Body tangan double ya. ada nggak ya, Kak? Enggak, lu pernah coba kan? Oh iya. Pernah Oh coba, iya, aku pernah pernah coba. coba deh aku yang gendong. Bisa. Nggak bisa. Takut banget itu Iya. jatuhin anak orang. Nggak bisa. Ya gimana gendong 10 kilo lebih berat Iya, daripada iya, berat badan Iya lu sendiri benar kan sih susah. Harus susah. 2 baby gendong Haiko. Mm-mm. Iya, betul. Mbak Baby ada pesan apa buat penonton series Bercinta dengan Maut? Apa sih yang Pesan minum. yang didapat penonton setelah saat nonton seriesmu ini? Apa yang bakal dapat penonton pas nonton Pauline di Bercinta dengan Maut? Pauline dan Dan Raya, Raya. dan Ana. Pastinya yang didapat adalah kalau dari kita berdua tuh nilai-nilai friendship sih. Gimana kita saling melindungi satu sama lain, saling menyayangi kayak kakak adik, terus kita berani ambil resiko untuk saling kayak get each other back gitu. Terus juga Pauline di sini tuh juga banyak bantu Raya untuk nyusun strategi lah kita biar bisa tahu siapa pembunuhnya Ana. Jadi bakal seru banget ngelihat kita berdua tiap abis kerja ketemuan untuk nyusun strategi. Kalau Raya dendam sama keluarga Ardana. Ardana itu bagus nggak menurut Pauline? Nah, mau tahu menurut Pauline bagus atau enggak? Tonton Bercinta dengan Maut Kalau menurut tanggal Baby? 29 Mei. Menurut Baby sih, Menurutmu? kan aku Scorpio. Gas-gas aja ya. Gas-gas aja. Enggak lah, nggak boleh lah. Harus mendoakan orang yang jahat sama kita. Doain apa? Doain yang jelek. Tetap dong. Ini anak bocil. Harusnya Raya doain keluarga Ardana. ya. Nggak usah nyari masalah lah Nggak ya. usah ada masalah lah. Tapi gimana ya, balik lagi pas saya kembar sendiri loh. Iya. Iya. Tapi Membunuh emang keluarga. sulit sih. Jadi Raya tuh sulit. Pasti manusia siapapun tuh pasti nggak akan yang kayak biarin Iya. aja deh. Kan orang sabar pasti kesel. Iya. Orang sabar pasti kesel. Kalau Makanya Raya kesel tuh. Haiko di posisinya Raya gimana? Mungkin nggak senekat sampai masuk keluarga Ardana Ah. ya. Mereka kan powerful juga ya, Iya. keluarga politik. Iya, yang terlalu. kayak- Iya, terlalu kayak untouchable berkuasa. gitu mereka. Udah gitu kan Termasuk kayak di negara mana gitu kayak gitu ya. Konoha. Konoha. Mm. Nah, apalagi kan si siapa namanya tuh? Ardana. Dipa Ardana mau jadi presiden. Oh, ceritanya begitu. Spoiler nggak sih itu? Nggak Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, oke. Iya. Dipa ini si Maxim. Bukan, Oh, si Papahnya Maxim. bapaknya. Maxim Oke, Aldo. Aldo. Kalau Kalau- Maxim tuh dia ketua Partai. partai, Ketua ketua partai. ketua PKM. Kalau Iya, terlalu Ardana nekat dia berarti mau ya Raya ya. Iya. Iya. Mau masuk ke keluarga ini mana bapaknya mau jadi presiden Iya. terus Raya kayak tararararararara. Sorry, siapa yang Everything's gonna be Kalau alright. Haiko nggak berani ya? Kayak gitu ya? Secara logika sih ya, Iya, serem ya secara kok logika kalau nggak- misalkan nggak di ini dunia ya. nyata mah. Menurutmu nggak oke ya kayak Raya ini ya? Apa yang dilakukan Raya ini ya? Sebenarnya Terlalu- relatable ya, Bang? Pertama gue Iya tuh juga. nggak dendam. Ah, Gue nggak dendam. Cuman balik lagi Kalau- nggak tahu sih kalau kalau posisi hati Raya. disakiti dendam Iya, nggak? karena sulit loh jadi Haiko. Raya loh, Bang. Nggak dendam, pasti marah kayak tapi abis itu Tidak mau balas Kok lah biasa ya. dia dong. Haiko nggak bukan- balas. bukan Raya. Iya, nggak mau balas, cuman ya udah bye. Bye. Kayak kalau misalnya kita ketemu lagi, gue ngeliat lu tuh kayak Muncul gitu ya. Jangan lewat di hadapanku. Bye. Oke. Itu. Jadi menarik ya ceritanya menarik ya. Nah, tapi gue ngancem sih, gue pernah sih misalnya kayak keluarga gue ada yang kayak ngapain nggak ngehargain, gue ancem, awas lu. Sama sih kalau macam-macam Iya, aku juga tapi gue pernah gituin si orang sih. Maksudnya kayak lebih kasih pelajaran Iya, kalau iya. lu kayak gitu lagi begini konsekuensinya gitu kan. Iya, lu jangan awas lu ya kalau gitu. Tapi ya kalau nekat-nekat sih Raya nekat sih kata gue. Iya. Raya megang sih, megang banget. Raya Bang. nekat. Nekat banget ya. Karena dia kalau buat dia Raya tuh udah nothing tulus. Karena nggak punya siapa-siapa Ya. juga. Iya, dia nothing Cuma tulus. punya Pauline doang. Kayak gue rela mati buat anak gitu. Oke. Gitu. Oke sebetulnya sebenarnya banyak sebenarnya. Banyak banget Nich. Cuman mau syuting lagi, yang satu mau syuting lagi, yang satu mau pedal lagi, yang satu mau Ngapain? ngurusin Mau ngapain, Pak? apa? Di rumah masih ada anjing kan, Haiko? Ada nggak?
Akhirnya ada yang salah. Kucing. Namanya Kucing. adalah Namanya ada Lucy, ada Cuddles, ada Ziggy, ada Ziggy. Mew, Oke. ada Kici. Wah, banyak Kici ternyata yang ya. aku suka lihat Kici. Kici. Itu males banget. Kici bangun. Satunya mau Selalu syuting centil. series lagi, satunya mau persiapan rekaman. Kita tunggu lagunya juga. Heiko van der Vecken. Ya. Salah nggak? Eh. Gue abis ini nggak rekaman. Nggak, Nggak udah rekaman. selesai ya? Mau launching, udah launching. Abis ini mau launching. Hari ini malam ini. Hari ini. Malam ini. Wih, luar biasa. Congratulations, Nggak Heiko. mau launching music video. Musik video. Luar biasa ini. Judulnya adalah Control Myself. Tenangkan diri gua. Tenangkan diri lu, Heiko. Heiko mudah-mudahan nggak berhenti di acting ya, tapi nyanyinya juga nggak cuma sekedar single, tapi Ayo dong nyanyi, juga bang, suruh bang. paling nggak mini album lah buat Amin. buat Proses, legasinya, buat proses. legasinya Heiko van der Vecken itu, bahwa gue punya syukur-syukur album dan dicetak fisiknya. Mau sejauh ini sih lagu-lagu aku semuanya genre-nya beda-beda semua. Beda. Tapi yang semua. paling kamu suka yang genre yang mana? Yang kayak gue banget nih. yang sekarang. Yang Berarti baru. Itu yang techno, baru techno. sekarang. Dia suka banget techno lagi. Iya, techno trance, tapi dia kayak lebih ke house, Oh. garage house gitu. Oke. Pemirsa mau denger gimana? Control Myself? Ini dia. Bentar, ini bercinta dengan maut ini ya. Oke, Jangan terima lupa. kasih. Jangan lupa Heiko. Saksikan Jangan lupa untuk nonton series Bercinta dengan Maut hanya di iQIYI dan Maxstream tanggal 29 Mei 2026. Terima kasih Heiko van der Vecken dan Baby Kristami. Kristami. Sudah main ke podcast Gini. Kinari. Semoga sehat. Jangan lupa ditonton series terbaru mereka. Bye bye sobat mereka. Control myself. ASMR. Control myself.